Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 2 Blitar, Bapak Muhammad Asyari SPD. Yang saya hormati panitia kegiatan pengenalan lingkungan sekolah. Tidak lupa anak-anakku sekalian, para peserta didik atau siswa baru SMP Negeri 2 Blitar tahun pelajaran 2020-2000. Selamat berjumpa dengan saya, Bapak Sulaiman SPD. Pada kesempatan ini akan menyampaikan materi tentang tata tertib siswa SMP Negeri 2 Blitar tahun pelajaran 2020-2021. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, mengapa harus ada tata tertib? Perlu anak-anakku sekalian, di setiap sekolah atau lembaga tentu ada aturan. Aturan disebut juga tata tertib, ya. Jadi aturan yang menata kegiatan atau menjadi pedoman dalam melaksanakan kegiatan di sebuah sekolah, sehingga kegiatan proses belajar mengajar dan yang melingkupinya dapat berjalan secara tertib. Nah, tata tertib siswa, ya, secara khusus nanti kalian dapat membaca dan melihat di format materi yang sudah diberikan dalam format PDF. Nanti kalian bisa jumpai di sana. Nanti kalian bisa melihat secara garis besar dibagi menjadi dua. Ada kolom sebelah kiri dan kolom sebelah kanan. Yang sebelah kiri nanti adalah poin-poin pokok-pokok daripada tata tertib. Yang sebelah kanan adalah sanksi apabila siswa kalian, para siswa baru, melanggar tata tertib. Nah, apabila kalian melanggar, sanksinya apa dalam tata tertib itu? Nah, secara poin-poin bisa saya sebutkan. Yang pertama, tata tertibnya adalah dimulai dari kegiatan masuk sekolah. Kalian masuk sekolah itu pukul berapa? Nah, bagaimana apabila ada seorang anak yang terlambat masuk sekolah? Maksudnya aturannya atau pedomannya ketika kegiatan proses belajar mengajar itu berjalan secara normal. Nah, untuk sekarang ini kan kita proses belajar mengajarnya adalah berdasarkan jejaring. Nah, tata tertib sekolah ini didesain atau dibuat nanti dalam keadaan normal seperti biasa kegiatan berjalan di kelas. Nah, sekalian, setelah kalian datang ke sekolah, kemudian kegiatannya apa? Nah, di sana ada tata tertib masuk sekolah atau tata tertib kegiatan dimulai. Nah, setelah kalian masuk harus bagaimana, ya? Dimulai tahun pukul berapa, kemudian masuk kelas, harus melakukan apa saja di dalam kelas, maka di sana diatur tata tertibnya. Nah, misalnya kalau siswa terlambat boleh tidak masuk ke ruang kelas. Nah, biasanya harus berurusan dengan petugas yang menjaga pintu gerbang. Nah, nanti harus absen dulu. Habis absen, mengisi absen, kalian mendapatkan pembinaan. Ya, kalau pertama kalian diingatkan, besoknya masih terlambat lagi, ingatkan 1 kali lagi. Kemudian masih terlambat lagi sampai 3 kali, kalian diberikan teguran. Kalau masih terlambat sampai 5 kali, kalian dibuatkan surat. Dan akhirnya orang tua kalian diundang ke sekolah, diajak memusyawarahkan mengapa kalian terlambat. Yang terlambat itu yang mengantarkan ke sekolah atau kalian bangun naik kesiangan. Kemudian setelah kegiatan pembelajaran dimulai, maka ada tata tertib atau aturan-aturan yang harus dipatuhi. Misalnya mengikuti pelajaran dengan sikap yang bagaimana? Pelajaran dengan sikap yang semangat, ya, rajin, ya, penuh dedikasi, bertanggung jawab, siap menerima pelajaran dari Bapak Ibu guru. Apabila diberikan kesempatan untuk bertanya, kalian gunakan untuk
bertanya. Apabila termasuk kalian tidak paham, maka kalian boleh bertanya kepada Bapak Ibu guru tentang pelajaran yang kalian tidak paham. Setelah proses belajar berjalan, setengah perjalanan ada istirahat. Nah, pada saat istirahat itu apa yang dilakukan oleh siswa? Apakah di dalam kelas saja, atau boleh di luar, atau kemana-mana? Nah, kemudian biasanya para siswa istirahat itu ya menenangkan diri, bisa menikmati makanan atau menu apa saja yang dibawa dari rumah. Ada juga yang tidak membawa, bisa menikmati sarapan pagi yang telah disediakan di kantin sekolah. Tentu saja semuanya mempertimbangkan kesehatan dan kehigienitas ya daripada makanan dan tempat makan itu. Karena Anda tahu SMP Negeri Blitar adalah sekolah adiwiyata tingkat nasional, harus kita dukung. Makanya moto ya daripada adalah let's love our beloved, our green school ya. Let's love our green school. Mari kita cintai sekolah kita yang hijau. Nah, kemudian itu istirahat pertama. Kemudian setelah lagi kembali ke kelas, kegiatan belajar berjalan lagi. Kemudian siang hari sekitar pukul 12:10 atau pukul 12:kurang-1/4 pada hari Senin, kalian istirahat untuk menunaikan sholat zuhur secara berjamaah. Mengapa harus secara berjamaah? Selain sholat berjamaah dan disyariatkan, maka dengan sholat berjamaah kerukunan dan kebersamaan antar sesama siswa SMP 2 Blitar terjalin. Jadi tidak sendiri-sendiri. Kemudian setelah itu kegiatan dilanjutkan masuk kelas dan nanti kegiatan ditutup pada pukul 3:10 sebagai tanda pembelajaran berakhir. Nah, pada saat pulang ini kalian juga harus menaati tata tertib diantaranya, mengecek barang-barang bawaan, buku, kemudian tasnya, isi-isi yang ada di dalam tas itu apa dicek agar supaya tidak tertinggal di kelasnya. Kemudian pulang bila membawa sepeda harus mengikuti jalur sepeda yang telah ditentukan oleh pemerintah. Nah, apabila kalian dijemput, maka tentu saja kamu mengikuti aturan sebagaimana diberikan oleh orang tuamu, harus bagaimana menunggunya di mana dan sebagainya. Nah, bagaimana jika tata tertib ini ada yang tidak dipatuhi oleh para siswa? Misalnya ada siswa yang terlambat, maka tentu ada sanksinya. Lah, sanksi itu sudah menyatu dalam lembaran tata tertib dan sanksinya yang sudah kalian terima nanti bisa didapatkan dalam bentuk format PDF tentang tata tertib siswa SMP 2 Blitar. Nah, kemudian tata tertib ini seperti yang sudah dijelaskan di depan, maka untuk mengatur agar proses pembelajaran berjalan dengan baik, agar juga komunikasi atau interaksi antara siswa dengan siswa, antara siswa dengan guru, antara siswa dengan keluarga besar sekolah berjalan dengan baik. Nah, kesemuanya tadi bermuara kepada terciptanya pembelajaran yang kondusif dan berdampak kepada meningkatnya prestasi sekolah. Nah, perlu satu hal yang terakhir, SMP 2 Blitar lokasinya berada di jantung kota ya, hampir jantung kota. Ini termasuk simpang 4 atau perempatan yang ramai yang menghubungkan antar kota. Ini perlu kehati-hatian. Anda perlu mempertimbangkan transportasi yang paling aman. Sekolah itu untuk apa? Nah, demikian anak-anak sekalian, hal yang bisa saya sampaikan lewat tata tertib ini. Semoga kalian memahami. Nah, untuk itu apabila kalian sudah menaati, maka dengan sendirinya kalian akan nyaman belajar di sekolah. Selamat datang di SMP 2, selamat belajar dan selamat menjadi bagian dari keluarga besar SMP Negeri 2 Blitar.
sekolah tercinta kita semua, sekolah kebanggaan masyarakat SMP Negeri 2 Blitar. Yang bisa saya sampaikan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.